guys, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria. Di samping mungkin Anda sedang istirahat atau Anda sedang bersama keluarga Anda, maka harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria dan selamat beristirahat guys. Oke guys, saya pada malam ini tidak seperti selalu, yang mana saya pada malam ini berada di rumah dan saya ada di ruang makan. Saya ada di atas meja makan, kebetulan baru siap makan dan ingat konten apa mau sharekan pada malam ini, maka saya hanya mau berbagi tentang cara memasuki RBW Anda agar aman penghuninya guys. Jadi kepada Anda semua pengusaha wallet, sama ada yang sudah ada RBW ataupun kepada Anda yang sedang dalam pembinaan ataupun kepada Anda yang memerlukan tips ini, maka pada malam ini saya bakal topik ini untuk pengetahuan Anda. Dan sebelum itu, kepada Anda yang belum subscribe channel ini atau belum langgan channel ini, maka Anda subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng serta like dan komen guys. Oke guys, sementara itu saya minum kopi dulu untuk menyegarkan diri yang agak keletihan sedikit. Jadi kita minum dulu guys. Kopi panas. Mungkin pada malam ini saya akan terlewat tidur sedikit, tapi tidak mengapa karena saya ditemani oleh kopi panas. Oke guys, kita lanjut kepada topik yang sebenar. Soalan pertama, kenapa perlu ada cara atau peraturan untuk memasuki RBW Anda? Kita semua. Oke guys, ini adalah untuk RBW yang sudah berpenghuni, sama ada dia punya populasi sudah banyak. Ada lori limpas guys, rumah saya ini di tepi jalan. Kalau ada lori limpas, kendaraan yang limpas agak bising guys, itu makanya selalu saya buat di tempat yang sunyi. Oke guys, kita lanjut. Kenapa perlu ada peraturan untuk memasuki RBW yang sudah berpenghuni? Oke guys, ini topik penting buat Anda yang punya RBW yang sudah berpenghuni, sama ada sedikit, sederhana, banyak, dan banyak sekali. Tetapi peraturan ini, yaitu cara ini saya bahagikan kepada dua kategori, yaitu kategori pertama adalah RBW yang masih sedikit penghuninya, yaitu mungkin 10 ekor, mungkin 20 ekor, dan belum banyak sarang, mungkin ada sarang 1-2 macam itulah. Oke guys, kategori yang kedua adalah RBW yang sudah banyak populasi di dalam ruang inap. Jadi dua keadaan ini adalah berbeza guys, dan cara dia juga agak berbeza sedikit. Lebih banyak persamaan tetapi ada perbedaan. Oke guys, kita lanjut kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah apabila saja Anda memasuki bilik audio Anda kena cabut SP Anda, matikan suara SP. Bila Anda cabut SP Anda, bermakna suara panggil yaitu SP dan ST, suara tarik, akan mati sekaligus. Ini kepada Anda yang menggunakan satu pendrive, tapi dibagikan kepada SP dan ST guys. Jadi Anda matikan dulu SP atau ST itu. Jadi berikutan daripada itu, setelah SP atau ST sudah tidak berbunyi, wallet yang masih ada di dalam, tidak kiralah sama ada jam 10, jam 11, jam 12, jam tak ada masuk, tetap wallet masih ada di dalam. Bagi yang sudah
populasi dia banyak di dalam RBW itu. Jadi dia akan mula keluar, burung-burung walet ini akan mula keluar secara teratur, tidak kelam kabut. Oke, berikan masa 15 menit, sekurang-kurangnya 15 menit, berikan ia masa 15 menit untuk keluar secara teratur. Apa terjadi sekiranya Anda memasuki RBW tersebut sebelum Anda bagi dia masa untuk keluar seperti yang saya katakan tadi? Oke guys, apabila itu Anda lakukan, maka sebaik saja Anda masuk ke dalam ruang inap, burung-burung walet yang ada di dalam akan rasa terkejut dan rasa terancam. Dengan itu semua burung walet ini akan keluar dengan tergesa-gesa, dengan kelam kabut, dengan langgar sana sini, langgar dinding, langgar sekat. Dan terutama sekali guys, yang paling sulit untuk Anda settle kemudian ialah anakan walet yang belum mampu terbang, yang belum pandai terbang, akan memaksakan diri untuk keluar dari sarang dan akibatnya terjatuh di lantai. Maka apabila sudah terjatuh di lantai, anak walet ini tidak akan mampu untuk terbang semula ke sarangnya, melainkan Anda kena ambil burung walet yang terjatuh tadi dan cari di mana sarangnya. Kan sulit guys, Anda tidak tahu lagi sarang mana dia asalnya dari tadi, karena waktu Anda masuk ke dalam kelam kabut macam begitu, itu anak-anak walet yang jatuh Anda tidak perasan, Anda tidak akan perasan guys. Ini memang biasa terjadi. Jadi maka sebab itu berikan masa 15 menit selepas SP Anda cabut daripada ampli Anda. Paham kan guys? Sambil kopi-kopi dulu sebelum masuk kepada langkah yang kedua, peraturan memasuki RBW. Oke guys, kita lanjut kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah setelah burung walet tadi keluar karena SP sudah dimatikan selepas 15 menit, maka memang banyaklah yang sudah keluar meninggalkan ruang inap. Tetapi masih ada juga sebenarnya walet yang masih tidak keluar, yang masih tinggal di dalam. Maka pada ketika itu Anda masuk sedikit dan cahayakan di dalam, suluh dengan lampu suluh Anda di dalam itu sekejap. Oke, lepas itu tutup semula pintu masuk Anda, biarkan lagi selama 15 menit guys. Ya guys, terlalu banyak masa yang Anda perlu gunakan, tapi ini adalah demi kebaikan RBW Anda, demi kebaikan burung-burung walet Anda di dalam RBW, dan kebaikan kepada diri Anda sendiri guys. Oke guys, iklan dulu. Mungkin Anda tertanya-tanya, Anda yang belum mengenal saya, dan Anda tertanya-tanya kenapa YouTuber seorang ini kalau tidak pakai topi dia pakai kopiah. Oke kan guys, sebenarnya begini guys, kalau di luar saya gunakan topi dan di rumah saya gunakan kopiah karena macam ini guys. Jangan suspend. Rambut saya panjang guys, bukan botak, tapi rambut saya agak panjang, jadi saya agak rimas. Maklum sekarang kan PKPB di sini, jadi tidak ada ruang waktu dan tidak ada kedai-kedai gunting rambut yang beroperasi. Maka tahan silah, tidak lama lagi jadi Tarzan sudah nih. Boleh. Oke guys, kita lanjut guys kepada kita sambung topik tadi, yaitu setelah Anda menyuluh ke dalam RBW itu, ke dalam ruang inap itu, biarkan selama 15 menit. Dan selepas 15 menit, Anda boleh perhatikan di dalam CCTV Anda. Jika sekiranya Anda memasang CCTV di dalam ruang inap Anda, maka Anda boleh nampak di situ akan tidak ada lagi walet-walet yang dewasa. Hanya walet-walet yang tidak mampu terbang saja, dan Anda boleh masuk. Anda masuk secara perlahan-lahan, senyap, untuk membiasakan supaya walet-walet yang masih ada tertinggal di situ, untuk membiasakan diri dengan adanya kehadiran Anda di situ. Jadi pada waktu itu Anda boleh melakukan activity yang Anda
sudah rancang, yaitu kemungkinan Anda membuat pembersihan dalam RBW, atau Anda mungkin periksa Twitter sama ada tidak bermasalah, atau ampli atau CCTV, ataupun mungkin Anda bertujuan untuk menuai sarang. To edit guys. Oke. Jadi Anda boleh lakukan aktivitas selepas itu. Insya Allah guys, memang begitu saya lakukan dan bagus, agak tenang guys, tidak ada berlaku apa-apa kelam kabut atau sebagainya, atau anak Walid jatuh di lantai akibat daripada terkejut Anda masuk secara tiba-tiba. Oke guys, itulah tadi 2 perkara asas yang perlu Anda lakukan, yaitu cara memasuki RBW agar aman penghuninya. Itulah tadi 2 perkara asasnya, yang mana sama ada RBW Anda yang sudah mantap gila begitu, ataupun RBW Anda yang baru mula berkembang biak, ada 10 ekor penghuni, ada 20 ekor penghuni, 50 penghuni, atau ada 5 sarang, 10 sarang, 20 sarang. Nah, kedua-dua situasi RBW ini adalah perlukan asas yang seperti tadi ini. Oke guys, oleh karena saya katakan tadi, saya akan bagikan kepada 2 kategori, antara RBW yang masih muda atau RBW yang sudah matang. Oke guys, untuk RBW yang masih muda, yaitu yang mempunyai sarang yang sedikit, Anda perlulah menyediakan, sebelum Anda bercadang, sebelum Anda membuat keputusan untuk memasuki RBW itu, Anda mestilah sediakan aroma ya guys, aroma seperti black hormone begitu, yaitu aroma ini adalah untuk lantai dan dinding dan lantai. Oke guys, karena apabila Anda memasuki RBW ini, bau manusia ini akan terhidu atau akan tinggal, apatah lagi jika Anda ada memakai sedikit wangian, akan tertinggal di dalam RBW, akan tertinggal di dalam ruang inap itu. Tetapi oleh karena Anda ada menyediakan black hormone, yaitu aroma lantai dan dinding, apabila siap saja Anda mengendali, siap saja Anda mengubah swai atau apa saja aktiviti Anda di dalam ruang gedung itu, sebelum keluar Anda sembur semula. Anda sembur dengan black hormone, dinding dan lantai sekali. Tapi awas guys, jangan sembur black hormone kepada sirip, karena itu ada sumber dia adalah diperbuat daripada najis walid guys. Jadi takkanlah mengkotorkan itu sirip kan guys dengan najis walid. Oke guys, itu dia. Tetapi bagi kategori RBW yang sudah matang, yang sudah populasi dia yang cukup banyak, yang Anda masuk dalam Anda masuk dalam ruang inap pun Anda seakan-akan karena bau najis walid di dalam ruang inap itu sudah begitu semula jadi. Jadi Anda tidak perlu, bagi saya lah, Anda tidak perlulah menyediakan black hormone apabila Anda mengendali atau membuat aktiviti di dalam RBW itu, karena bau yang sedia ada di situ, bau semula jadi telah terlalu kuat sebenarnya. Oke, bagaimanapun guys, ada tambahan di situ guys. Ini tidak bermakna Anda tidak perlu membersihkan ruang inap Anda daripada najis walid itu. Sangat perlu dibersihkan guys, karena dia akan menimbulkan macam-macam masalah kepada sarang Anda dan RBW Anda. Dan itu akan saya kupas dalam satu siaran video yang akan datang guys. Karena kalau semua kita huraikan pada waktu ini, alamatlah guys, kita sampai pagi kita begini, kita dengan kopi segala guys, kita tertidur di atas meja. Oke guys, begitulah 2 perkara asas yang saya telah beritahu kepada Anda, yang telah saya kongsikan kepada Anda, agar kepada Anda yang belum tahu lagi cara-cara ini, manfaat ini, maka Anda boleh mengaplikasikannya demi untuk menjaga kedamaian burung walid di dalam ruang inap Anda, dan juga demi kebaikan
Anda serta RBW Anda. Oke guys, pendek kata guys, apatah lagi di dalam rumah burung, di dalam RBW, karena kita manusia dan dia adalah burung sejenis hewan, tidak sama, tidak ada saling paham memahami. Sedangkan di rumah manusia, sesama manusia juga guys, seandainya seorang technician atau seorang pakar ubah suai di dalam rumah, dan Anda memerlukan ubah suai atau pembersihan atau apa-apa yang perlukan technician sebenarnya, dan Anda perlukan bantuan mereka, tetapi mereka datang tanpa beri salam, mereka tolak sejak pintu tanpa menunggu lagi di luar sama ada Anda bersih atau tidak. Apa perasaan Anda? Sudah tentu rasa tidak nyaman kan guys? Oke, maka demikian juga lah boleh kita ibaratkan jika sekiranya kita memasuki RBW dengan tergesa-gesa. Sebab itu kita beri masa, perlu beri masa kepada burung-burung walet ini untuk keluar secara perlahan-lahan teratur, dan dia tidak akan merasa terlalu terganggu dan akan pulang semula ke sarangnya, ke RBW Anda dengan cara yang seperti biasa, tanpa ketakutan, karena mereka keluar pun dengan baik sekali. Oke guys, satu lagi kopi. Oke guys, Anda ketika ini bersama saya Ray Gamelan Channel dalam membawakan topik cara memasuki RBW agar aman penghuninya sudah berada di penghujung siaran. Maka terima kasih kepada Anda yang telah menonton sehingga pada detik ini, dan terutama sekali kepada Anda subscriber saya. Terima kasih saya ucapkan karena terus menyokong saya untuk berkarya. Begitu juga kepada viewer semua, saya ucapkan terima kasih. Dan seandainya Anda menyukai channel ini, maka Anda bolehlah langgan atau subscribe channel ini, karena langgan itu adalah gratis guys. Oke guys, saya doakan Anda sukses dan bahagia sehingga bersua lagi di siaran yang akan datang. Salam sukses untuk Anda.